Profesor Yasserli PhD, seorang guru besar Institut Teknologi Bandung yang dikenal luas sebagai pakar di bidang ergonomi dan human factor. Beliau merupakan Certified Human Factor Profesional dari BCPE Amerika Serikat serta penerima berbagai penghargaan bergengsi internasional, di antaranya Triennial Award on Profession of Ergonomic in Developing Countries dari International Ergonomics Association tahun 2021 dan IEOM Award on Outstanding Professional in Human Factor and Ergonomics pada tahun yang sama. Kiprahnya juga diakui secara nasional sebagai salah satu dari 100 tokoh K3 Indonesia di tahun 2022. Profesor Yasserli menyelesaikan pendidikan sarjana teknik industri di ITB pada tahun 1997, kemudian meraih magister teknik dan manajemen industri di universitas yang sama di tahun 2000. Gelar doktor beliau raih dalam bidang industrial dan sistem engineering dari Virginia Tech, Amerika Serikat di tahun 2005. Dedikasinya dalam dunia akademik terus berlanjut sebagai pengajar dan peneliti di Fakultas Teknologi Industri ITB sejak tahun 1998, serta pernah menjadi adjunct fakulti di Virginia Tech pada tahun 2006. Dalam perjalanan karirnya, Profesor Yasserli juga aktif memegang berbagai peran strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Ergonomi Indonesia periode 2015 hingga 2021 dan menjabat sebagai President of Southeast Asian Network of Ergonomic Society periode 2015-2017. Hadirin sekalian, kita sambut kepada Profesor Yasserli. Kami persilakan untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dian Rusdiana, Ketua Tim Kerja LLDIKTI Wilayah 3, Bapak Wijayanto, Ketua Yayasan Para Madinah serta Sekretaris Bapak Putut dan Bendahara, Rektor Universitas Para Madinah yang saya hormati Bapak Profesor Didik Jirahdini, para Wakil Rektor, para Dekan, Ketua Program Studi, anggota Senat, para Guru Besar, para wisudawan Universitas Para Madinah, para orang tua yang tentu sangat berbahagia pada pagi hari ini, dan Bapak dan Ibu semua, para hadirin sekalian. Burung merpati terbang tinggi di angkasa, hinggap sebentar di depan halaman. Selamat kepada orang tua dan adik-adik yang diwisuda. Saya doakan sukses di masa depan. Amin. Satu kebahagiaan saya bisa hadir di sini membersamai kebahagiaan dari para wisudawan, para orang tua, dan tentu segenap sivitas akademika juga tentu sangat berbahagia ketika melihat adik-adik mahasiswa, para pimpinan akademik yang menggunakan toga dengan wajah tersenyum, insya Allah ya, siap untuk kemudian menghadapi tantangan masa depan. Tantangan yang tentu tidak mudah karena banyak hal yang semakin kesini kalau kita lihat ketidakpastian itu semakin tinggi. Tapi saya yakin adik-adik semua, para wisudawan Universitas Para Madinah akan mampu untuk menghadapi itu semua. Dan dalam kesempatan ini saya akan memberikan beberapa hal, semoga ini bisa menjadi sebuah bekalan buat adik-adik semua dalam menggapai
dalam menapaki karirnya, pekerjaannya, dan seterusnya. Inovatif, kompetitif, dan berintegritas. Saya mungkin akan lebih banyak berbicara terkait dengan kompetensi. Tadi kalau saya dengar Universitas Parawadina adalah kampus peradaban, jadi saya rasanya tidak perlu banyak berbicara terkait dengan itu. Saya akan fokus kepada bagaimana membangun daya saing dan inovasi. Next, saya akan dapat data, sehingga saya berharap dengan data ini kita semua memiliki kesadaran awareness. Inilah potret negara besar Indonesia dengan segala tantangannya. Penduduk Indonesia angkatan kerja itu sebanyak 154 juta orang. 154 juta ini bukan angka yang kecil, dengan dinamika dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, termasuk salah satunya itu adalah pengangguran. Saya berbicara terkait dengan data ini agar para wisudawan semua aware bahwa persaingan itu ada dan sekarang sudah menjadi sesuatu yang go global. Lanjut. Dan realitas selanjutnya adalah memang beginilah potret Indonesia. Kami sadar, pemerintah sadar, harapan dari masyarakat begitu besar, tapi kami juga ingin mengatakan bahwa negara ini besar, 1 tahun, 2 tahun tentu tidak cukup untuk kemudian kita memberikan sesuatu yang signifikan. Salah satu datanya itu adalah teman-teman bisa membayangkan 87% angkatan kerja Indonesia itu berpendidikan maksimal SMA atau SMK. Jadi yang diwisuda hari ini, sarjana dan magister, itu hanya 14%, 13% dari penduduk Indonesia. Tepuk tangan buat teman-teman. Next, sebaran terkait dengan pengangguran tentu juga beragam, tapi satu hal yang kita harus lihat bersama, ternyata lulusan atau semakin tinggi pendidikan seseorang bukan menjadi sebuah garansi bahwa industri akan siap untuk menerimanya. Makanya salah satunya pemerintah kami memiliki program magang nasional yang tahun lalu 100.000 orang dibayar uang sakunya oleh pemerintah selama 6 bulan. Kuotanya hanya 100.000, tapi peminatnya sampai 400.000. Dan ini adalah salah satu upaya kami untuk mendekatkan lulusan perguruan tinggi dengan industri. Kita beri kesempatan mereka magang selama 6 bulan dengan uang saku dibayar full oleh pemerintah sebesar upah minimum. Dan hasil evaluasi sebagian yang sudah kami terima, hampir 90% peserta magang mengatakan mereka mendapatkan manfaat yang sangat signifikan. Bagaimana mereka bisa meningkat kompetensinya, mereka mengenal dunia industri, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, ini didasari oleh banyaknya catatan hasil dari berbagai riset. Ternyata memang ada gap, ada mismatch antara kebutuhan industri dengan apa yang dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi saat ini. Lanjut. Dan satu potret terakhir yang ingin saya sampaikan kepada para wisudawan hari ini, bahwa 55% saat ini angkatan kerja kita bekerja pada sektor informal. Padahal tentu kita berharap amanat dari konstitusi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk di dalamnya terkait dengan upah yang layak, jaminan sosial, dan seterusnya. Maka ketika mereka berada pada sektor informal, maka jaminan sosial dan kelayakan dari segi kesejahteraan itu belum tentu, dan ini menjadi agenda perjuangan kita. Next. Namun ada tantangan, tentu juga ada peluang.
inilah yang akan para wisudawan hadapi ke depan. Ada opportunity, peluang bagaimana fokus pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Sudah jelas selama 1,5 tahun Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Pak Presiden menggambarkan ini loh arah kita ke depan, sehingga diharapkan semua elemen bangsa ini bisa bersinergi, berkolaborasi, bagaimana memanfaatkan berbagai opportunity atau peluang terkait dengan kedaulatan pangan, kemandirian energi, hilirisasi, ekonomi berbasis kerakyatan, ada kampung nelayan, dan seterusnya. Ketika kemudian fokus atau prioritas ini sudah ditetapkan, maka semua alokasi dan fokus pembangunan akan diarahkan kepada 8 klaster ini. Lanjut. Dalam konteks global, ada juga sebenarnya peluang. Walaupun sebagian orang menganggap ini adalah sebagai ancaman, tapi mari kita lihat ini adalah sebagai peluang, sehingga pertanyaannya adalah bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapi peluang ini. Ada 3 global drivers yang mengubah landscape dunia, mulai dari AI dan digitalization, kemudian green transition, dan demographic care economic shift. Sehingga banyak pengamat dan kita lihat sekarang shifting yang terjadi, munculnya digital dan creative economy, AI dan tech economy, green, blue, circular economy, dan kemudian care economy. Semua ini para wisudawan yang saya banggakan, ini adalah peluang. Dan sekali lagi bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita memiliki kompetensi dan kita siap untuk menangkap semua peluang ini. Next. Ada data yang menunjukkan bahwa shifting, disrupsi itu memang terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. 92 juta pekerjaan akan hilang atau tergantikan secara global. Tapi sekali lagi saya katakan, di balik semua tantangan, di situ ada peluang. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa akan ada lebih banyak pekerjaan baru yang akan tercipta, dan tentu ini menuntut skill baru. Makanya program-program reskilling dan upskilling ini yang sedang kami giatkan di dunia industri. Lanjut. Dunia kerja terus berubah seiring perubahan teknologi. Ini juga wake up call bagi dunia akademik, buat dosen. Ya, saya juga dosen sebenarnya. Ya, bagaimana kita terus aware dengan perubahan yang terjadi di industri, perubahan yang terjadi di dunia kerja. Kampus harus lebih agile, karena kita tidak bisa hanya mengandalkan perubahan kurikulum dan kemudian kurikulum itu baru memberikan hasil 5 tahun kemudian, dan ini kemudian menjadi catatan. Data dari LinkedIn menunjukkan 8 job title itu ya adalah sesuatu yang 20 tahun lalu itu tidak ada. Kemudian dalam 5 tahun terakhir 10% itu adalah nama-nama lowongan yang tidak ada dalam 5 tahun yang lalu. Muncullah beberapa job titles: data analis, full stack engineer, web developer, data engineer, data scientist, human resource business partner, relationship manager, yang semuanya ini sekali lagi baru ada dalam 5 atau 10 tahun terakhir. Ada juga beberapa research yang menunjukkan bahwa 50% pekerjaan-pekerjaan yang saat ini ada di industri dalam 10 tahun mendatang menjadi tidak relevan. Inilah tantangan kita semua. Next, termasuk peluang terkait dengan pesatnya pertumbuhan digital platform. Di seluruh negara, ekonomi platform digital, e-commerce, online media, online travel, transport, dan food delivery tumbuh dengan sangat cepat. Kita bisa lihat dalam gambar bagaimana Indonesia tahun 2015
dengan proporsi yang masih kecil, dan kemudian dalam 8 tahun besarnya kue pertumbuhan ekonomi terkait dengan digital platform. Dan saat ini Indonesia menunjukkan sektor e-commerce terbesar dibandingkan negara-negara tetangga. Tantangan selanjutnya next dalam ketenaga kerjaan kita adalah skill digital. Ini potret yang harusnya memicu kita, memacu kita, men-trigger kita untuk lebih menguatkan kompetensi kita, terutama terkait dengan skill digital. Saat ini pekerja kita yang memiliki skill digital baru 27% dibandingkan benchmark 60-70%. Pekerja yang memiliki skill yang sudah kategorinya advance baru 14% dibandingkan negara maju yang mungkin sudah 2 kali lipat, 3 kali lipat. Inilah tantangan kita. Dan jangan dianggap Pak Menteri kami scrolling YouTube, ya, IG, artinya kami sudah memiliki skill digital. Itu bukan skill digital namanya. Tepuk tangan dulu buat Anda. Ada World Competitiveness Index kita, World Digital Competitiveness Index kita, sayangnya saat ini masih di ranking 51, dan ini memerlukan kolaborasi, sinergi yang luar biasa untuk kemudian negara besar seperti Indonesia kita bisa bangkit dan kita bisa menjadi negara yang bermartabat diakui oleh dunia. Next, tantangan terkait dengan green jobs. Saya yakin para wisudawan sudah aware bahwa future adalah green economy salah satunya. Pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan green, sudah ada beberapa penelitian, akan ada 5,3 juta green jobs akan tercipta, dan 2,3 jutanya terkait dengan sektor energi. Tantangan lain, next, saya akan masuk kepada terkait dengan tren yang terjadi saat ini. Tren yang tentu baru dalam beberapa hal, bahkan dosen-dosennya juga mungkin tidak aware bahwa industri sudah terjadi shifting yang demikian luar biasa. Ada 3 hal yang sekarang tumbuh menjadi mengarah kepada apa yang disebut dengan semakin banyaknya remote and borderless workers. Kait dengan mereka adalah gig and freelance economy atau gig workers semakin tumbuh. Kemudian mereka yang bekerja bisa saja mereka ada di Indonesia, tapi perusahaannya ada di Singapura. Termasuk juga kemudian ada tren di kalangan Gen Z atau kemudian milenial, mereka cenderung memilih pekerjaan-pekerjaan yang bersifat flexi hours. Dan ini adalah tren yang semakin banyak saat ini. Lanjut, tren yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada para wisudawan, ada sebuah slogan yang saya suka, bahwa yang dicari oleh dunia industri saat ini adalah skill. Skills, not school. Makanya tadi kalau kita lihat ada 1 juta pengangguran lulusan perguruan tinggi, karena bukan lulusan perguruan tingginya yang menjadi kunci, tapi adalah Anda sudah punya skill apa. Ini didukung oleh beberapa research. Yang pertama, terjadi peningkatan 4 kali jumlah lowongan dalam 10 tahun terakhir yang dilihat itu adalah skillsnya. Di LinkedIn bahkan tanpa spesifik mencantumkan gelar dalam 5 atau 7 tahun terakhir. Dan professional recruiter mengatakan bahwa rekrutmen berbasis skill merupakan prioritas utama. Para wisudawan tentu harus melakukan refleksi, skills apa yang sudah saya miliki, apakah saya sudah memiliki portofolio dengan skill tersebut,
apakah ada sertifikat yang saya sudah miliki, apakah kemudian saya juga punya pengalaman magang di industri dan seterusnya, dan semua itu adalah evidence, bukti-bukti bahwa memang Anda lulus, Anda memiliki suatu kompetensi atau skill. Kemudian tren yang lain ternyata memang upskilling, pengalaman kerja lanjut menjadi sesuatu yang penting saat ini. 21,8% meningkat, ya, terjadi peluangnya itu bisa lebih besar 21,8% ketika mereka melakukan upskilling, dan 40% perusahaan mencari kandidat yang memiliki pengalaman, portofolio, apprenticeship, magang, dan seterusnya. Dan terakhir, terkait dengan tren AI yang semakin kesini menjadi essential skills. Jadi bukan lagi sifatnya supporting atau tambahan, tapi dia sudah menjadi essential skills. Dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan permintaan pekerjaan dengan AI skills di Asia Tenggara sebesar 2,4 kali, dan survei menunjukkan hampir 70% leaders di Indonesia mengatakan bahwa dia tidak akan merekrut kandidat kalau dia tidak memiliki skills terkait dengan AI. Lanjut. Dan dampaknya, maka beberapa riset juga menunjukkan 50% entry level white collar jobs mereka akan terdampak dengan AI, dan kemudian akan juga penurunan dalam 10-15 tahun terakhir. Semua orang berbicara misalnya coding, software developer, ketika ada AI bahkan mereka pun akan menjadi yang tergantikan. Lanjut. Tapi tentu ini sebagai sebuah catatan juga, pemanfaatan AI harus dilakukan secara bijak. 1 dari 5 responden ketika tidak bijak menggunakan AI mengalami apa yang disebut dengan misinformation. Konten yang diakses belum tentu akurat karena ketidakbijakan, ketidaktahuan, sehingga kemudian berdampak kepada person atau pekerjaannya itu sendiri. Lanjut. Ini adalah sebuah studi yang dilakukan pada mahasiswa di mana mereka menggunakan AI secara pasif, dan kemudian mereka bijak dan mampu cope dengan AI dan memberikan kontribusi kemanfaatan kepada kinerja dan produktivitasnya. Penggunaan AI tanpa keterlibatan aktif dapat mempengaruhi cara otak bekerja, aktivitas kognitif yang lebih rendah, proses berpikir yang berkurang, dan kemampuan menyerap informasi baru menurun. Ini tentu juga menjadi catatan buat Bapak dan Ibu dari Sivitas Akademika, para dosen, anggota Senat, dan seterusnya. Next. Para wisudawan, AI ini menjadi basic skill, sehingga pertanyaan lanjutan dari sekian banyak pertanyaan yang lainnya, bagaimana cara memanfaatkannya dengan tepat. Next, saya tetap melihat bahwa human skills ini menjadi fondasi penting dalam pemanfaatan AI. AI tidak bekerja optimal tanpa human skills. Human skills membuat pengguna memahami konteks, batasan, dan risiko AI. Human skills juga tetap menjadi sesuatu pembeda daya saing dari para pencari kerja yang dilihat oleh industri terkait dengan judgment, terkait dengan relationship building, critical thinking, empathy, dan seterusnya. Sehingga gabungan kedua inilah yang saya sebut dengan future ready talent. Orang-orang yang mampu menggabungkan digital skills dan human skills. Lanjut. Ada sebuah report sangat menarik bagaimana melihat apa sih yang kira-kira akan tetap dibutuhkan dari tahun 2025 sampai 2030. Ternyata 8 dari 11 core skills
di tahun 2030 yang masih tetap relevan diperlukan dari tahun 2025 itu terkait dengan human skills, creative thinking, curiosity, lifelong learning, analytical thinking, leadership, dan seterusnya dan seterusnya. Semoga ya, dan saya yakin Universitas Paramadina Kampus Peradaban terkait dengan human skills ini, adik-adik juga harus pastikan bahwa adik-adik semua para wisudawan sudah memilikinya dengan baik. Lanjut. Atas dasar itulah tantangan ke depan saya melihat yang diperlukan itu adalah triple readiness. Yang pertama memang ada technical skills yang akan menjadi kunci terkait dengan kesiapan keterampilan teknis. Apakah itu tadi digital skills, apakah itu green skills yang memang bisa relevan dengan kebutuhan industri. Yang kedua adalah human skills readiness, soft skill dan karakter, kesiapan untuk berpikir kritis, adaptasi dan berbagai skill humanis lainnya. Dan dua ini ditopang dengan market entry readiness atau employability. Bagaimana para lulusan, para pencari kerja memiliki kesiapan dalam bentuk memahami dinamika industri, melihat peluang ke depan, mampu memetakan saya cocoknya di mana dan seterusnya. Lanjut satu lagi, sehingga saya sering menyampaikan slide ini. Adik-adik para wisudawan yang saya banggakan, dulu 20 tahun yang lalu dosen-dosen yang ada di depan Anda, kami dulu diarahkan kepada penguasaan kompetensi spesifik di satu bidang. Tapi itu dulu. Dunia bergeser, dulu huruf I satu spesialisasi, bergeser menjadi huruf T, ada spesialisasi, ada generalisasi. Orang sudah mulai banyak sekarang ada huruf V, ya, gigi kelinci ada 2. Kalau di luar negeri ada major, ada minor. Tapi menurut saya tidak harus kompetensi itu melalui ya dunia pendidikan formal. Sekarang kita bisa belajar dan akses atau resources untuk pembelajaran itu banyak tersedia online. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita punya 43 balai se-Indonesia. Silakan para wisudawan nanti ya explore dengan sekian banyak paket pelatihan. Ada juga lembaga-lembaga pengembangan kompetensi, lembaga sertifikasi profesi yang memang kita create menjadi bagian ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia, melibatkan peran swasta untuk mensertifikasi insan bangsa sehingga mereka siap untuk memiliki daya saing tidak hanya nasional ataupun global. Bahkan dalam beberapa hal para pakar sudah mengatakan gigi 2 atau 2 spesialisasi mungkin tidak cukup. Kita sudah harus ya bergeser ke M-shaped kompetensi. Ada 3. Kenapa ini? Karena ke depan kita tidak pernah tahu. Ketika kita bekerja di sebuah industri, entitas perusahaan, bisa saja dalam waktu tidak lama mereka bergeser model bisnisnya, bergeser bisnisnya, sehingga yang diperlukan adalah orang yang juga mampu ketika pergeseran perubahan bisnis tersebut mereka tetap relevan untuk perusahaan. 2 minggu yang lalu saya peninjauan kepada salah satu perusahaan multinasional di Indonesia. Ternyata tren ini juga dilakukan di tempat kerja. Seorang operator yang dulu mungkin 20 tahun lalu merasa cukup saya handal untuk mengoperasikan sebuah mesin, tapi sekarang seorang operator
dituntut untuk handal mengoperasikan minimal 3 mesin, bukan mesin yang sama, tapi adalah mesin yang berbeda. Inilah beberapa hal yang kemudian menjadi catatan, dan ini penting. Dan pesan saya terakhir kepada para wisudawan, next, bagaimana ini semua kita bisa wujudkan? Kuncinya ternyata adalah mindset. Ada sebuah buku lama ini sebenarnya. Mungkin buku ini sudah ada sebagian belum lahir mungkin yang ada di sini. Tahun 2006. Sudah lahir ya mungkin ya. 2006 ya, yang ditulis oleh Carol Dweck, profesor dari Stanford University, Mindset: The New Psychology of Success. Carol Dweck melakukan kajian, dilihat orang-orang yang sukses seperti apa dan tidak sukses seperti apa. Dikaji, maka kemudian ditemukan benang merah, ternyata kuncinya adalah mindset. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang yakin bahwa semuanya itu bisa berkembang. Tidak ada sesuatu yang dia siap untuk belajar sesuatu yang baru, walaupun mungkin saat itu dia mengatakan I am already the best in this field. Fixed mindset bukanlah orang yang malas belajar, tapi fixed mindset adalah orang yang merasa puas. Saya sudah punya ijazah A, saya adalah lulusan terbaik di bidang studi A, saya adalah dosen terbaik dalam A, tanpa kemudian mereka mau untuk terus melakukan upskilling, tanpa mereka mau untuk melakukan reskilling, karena satu keahlian, satu kompetensi, satu menjadi juara, teladan dan seterusnya paru pada satu bidang. Orang yang growth mindset adalah sesuatu yang baru. Saya tidak masalah saya gagal, karena gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Saya mau melakukan eksperimental, trial and error, karena orang yang sukses adalah mencoba. Tepuk tangan dulu dong, ya. Jadi ini adalah pesan saya terakhir, growth mindset. Ini yang kemudian menjadi kunci. Orang yang percaya bahwa kecerdasan, kepribadian, karakter itu bisa dikembangkan. Orang yang sadar bahwa tantangan ke depan tidak mudah. Kalau tantangan ke depan tidak mudah, artinya saya tidak bisa berleha-leha sekarang. Saya harus terus membangun daya saing, membangun kompetensi, dan pemerintah terus berupaya sekuat tenaga menghadirkan bagaimana akses terhadap pelatihan, akses terhadap peningkatan kompetensi, akses dalam hal sertifikasi itu bisa hadir bagi semua anak bangsa. Tidak hanya mereka yang ada di Pulau Jawa, tapi mulai dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya bagi mereka yang normal. Kami di Kementerian Ketenagakerjaan, saya meng-create satu direktorat khusus selevel eselon 2, namanya adalah Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus. Disinilah mimpi saya, para pencari kerja disabilitas juga kemudian mereka mendapatkan kesempatan yang sama. Inilah Indonesia yang besar, inilah Indonesia dengan segala tantangan. Dan kepada para wisudawan semua, saya doakan Anda sukses dalam menanti karir Anda di masa depan. Kepada para orang tua juga saya ucapkan selamat. Sebagai orang tua kita, ini adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa, perjuangan yang sekian lama. Dan tentu saya minta adik-adik wisudawan semua memberikan aplaus kepada segenap sivitas akademika Universitas Paramadina. Tanpa mereka juga tentu adik-adik tidak bisa di sini. Kami sudah, ya, mereka lah para pahlawan tanpa tanda jasa. Guru Cendrawasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Prof. Shirley kami mohon tetap di atas panggung, dan kami juga mengundang kepada Rektor Universitas Paramadina